Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana dengan NIM 2202-22042. Dalam video kali ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah strategi pengambilan keputusan dengan materi bias-bias dalam pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi bias-bias dalam pengambilan keputusan, kita harus mengetahui dulu definisi dari pengambilan keputusan sendiri. Pengambilan keputusan senantiasa berkaitan dengan problem atau masalah dalam organisasi. Sifat hakiki dari pengambilan keputusan adalah memiliki satu, dua, atau lebih alternatif pemecahan masalah menuju satu situasi yang diinginkan. Melalui keputusan atau penetapannya, orang berharap akan tercapai pemecahan masalah dari problem yang terjadi. Siagian pada tahun 2008 menjelaskan bahwa pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan menggunakan fakta dan data, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat dari keputusan yang diambil. Selanjutnya, masuk dalam pembahasan bias-bias dalam pengambilan keputusan. Di sini, bias dalam pengambilan keputusan berarti proses pengambilan keputusan yang tidak adil atau tidak logis dan tidak objektif. Pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan seobjektif mungkin agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Bias dapat dihindari dengan mengidentifikasi faktor yang dapat mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan. Hal ini membuat siapapun bisa bersikap objektif dalam mengambil sebuah keputusan. Setelah pengertian bias dalam pengambilan keputusan, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu survivorship bias atau bias bertahan hidup, di mana bias kebertahanan adalah suatu cara berpikir yang hanya berfokus pada kelompok yang telah berhasil dan mampu bertahan hidup. Orang dengan pola pikir ini sering menganggap bahwa keberhasilan kelompok tersebut menjadi satu-satunya kunci untuk mencapai keberhasilan. Adapun contoh kasus dalam survivor bias ini yaitu yang paling populer dari survivorship bias terjadi selama Perang Dunia Kedua. Pada saat itu militer Amerika Serikat berusaha memperkuat pesawat terbang pengebom atau bomber dengan mengevaluasi kerusakan pada unit yang kembali dari misi. Mereka memeriksa dan menemukan bahwa bagian sayap pesawat yang berhasil kembali ke pangkalan penuh dengan lubang tembakan. Akhirnya mereka menyimpulkan bagian tersebut harus diperkuat agar pesawat tidak jatuh tertembak musuh pada misi berikutnya. Namun Abraham Wall, matematikawan dan ahli statistik dari Columbia University, menyadari bahwa pandangan insinyur dari militer Amerika Serikat ini termasuk survivorship bias. Wall menyarankan agar pesawat diperkuat pada bagian-bagian yang tidak ada bekas tembakan, yakni pada bagian kokpit, lambung, buritan, dan mesin pesawat. Ini lantaran unit pesawat yang tidak terbang kembali ke pangkalan mungkin telah jatuh dan tertembak pada bagian-bagian tersebut. Mengabaikan pesawat-pesawat yang hilang dalam evaluasi tentu berpotensi mengarah pada pengambilan keputusan yang fatal. Selanjutnya, jenis-jenis bias yang kedua itu ada confirmation bias atau bias konfirmasi, di mana salah satu bias yang diduga dapat mempengaruhi suatu pembuatan keputusan adalah confirmation bias. Confirmation bias sendiri merupakan sikap seseorang yang cenderung mengabaikan pendapat atau informasi yang bertentangan dengan pemikirannya. Adapun contoh kasusnya yaitu seorang detektif polisi mungkin sudah memiliki teori awal tentang siapa tersangka utama kasus pembunuhan. Kemudian ia hanya mencari bukti yang mendukung teori awal, terus mengabaikan bukti-bukti lain yang mungkin mendiskreditkan teorinya. Ini adalah contoh klasik konfirmasi bias di mana individu fokus pada informasi yang mendukung keyakinan awal mereka dan menghindari informasi yang potensialnya dapat mengganggu keyakinan tersebut.
Selanjutnya, jenis-jenis bias yang ketiga yaitu overconfidence bias, yang dimana efek terlalu percaya diri. Dalam ilmu psikologis, overconfidence bias terjadi ketika seseorang berlebihan dalam memberikan penilaian atas informasi yang didapatkan. Ketika terlalu percaya diri, seseorang cenderung kesulitan untuk dapat melihat situasi secara objektif. Contoh kasusnya itu dapat dilihat dari satu kasus Mr. A, seorang investor yang setelah meraih keuntungan dari beberapa investasi saham menjadi terlalu yakin akan kemampuannya dalam menganalisis pasar. Meskipun ada sinyal peringatan tentang potensi penurunan harga saham, Mr. A mengabaikan dan terus berinvestasi tanpa diservasi yang memadai. Sehingga akibatnya saat harga saham jatuh, ia mengalami kerugian besar. Kasus ini menunjukkan bagaimana overconfident bias dapat menyebabkan keputusan investasi yang buruk dan mengabaikan resiko yang ada. Jenis bias yang keempat ada anchoring bias, di mana anchoring bias sendiri berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Anchoring bias adalah bias kognitif yang menyebabkan orang terlalu bergantung pada informasi pertama yang mereka dapatkan tentang suatu topik. Informasi awal ini kemudian mempengaruhi penilaian-penilaian berikutnya yang seringkali menyebabkan persepsi yang tidak tepat. Kasusnya, seorang konsumen sedang berbelanja di toko elektronik. Toko tersebut menunjukkan harga awal sebuah televisi sebesar harga 10 juta, tetapi kemudian toko memberikan diskon 50% menjadikannya 5 juta. Meskipun televisi tersebut sebenarnya hanya bernilai sekitar 4 jutaan. Konsumen merasa pendapatan penawaran yang sangat baik karena harga awal 10 juta menjadi acuan yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai barang. Bias yang terakhir pada pembahasan kali ini yaitu framing effect. Framing effect sendiri adalah bias kognitif di mana keputusan masyarakat dipengaruhi oleh cara informasi yang disajikan, bukan informasi itu sendiri. Hal ini menyoroti bahwa individu mungkin bereaksi secara berbeda terhadap data yang sama. Salah satu contoh kasusnya yaitu pemerintah sedang mempertimbangkan dua cara untuk menjelaskan kebijakan pengurangan emisi karbon kepada masyarakat. Adapun frame positifnya yaitu kebijakan ini akan menyelamatkan 20.000 nyawa setiap tahunnya dari polusi udara. Sedangkan frame negatifnya di mana kebijakan ini akan mencegah kematian 20.000 orang setiap tahunnya akibat polusi udara. Kedua pernyataan menyampaikan pesan yang sama, namun framing lebih positif tentang menyelamatkan nyawa cenderung lebih diterima dan mendukung kebijakan dibandingkan dengan framing yang menekankan mencegah kematian. Itulah tadi penjelasan mengenai bias-bias dalam pengambilan keputusan. Adapun referensi dari materi ini dapat dilihat dalam slide PPT yang ada di video. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.